bahwa nafsu ini bahannya dari panasnya nur. Panasnya nur Muhammad. Jadi nafsu kita. Nah, karena ini masih cahaya, maka kita harus paham juga bahwa sebenarnya nafsu juga itu cahaya. Nah, nafsu lawamah itu cahayanya sedikit gelap, atau biasa yang kita pahami adalah hitam samar ya. Hitam samar. Dalam kegelapan tapi masih terlihat sedikit. Ini nafsu lawamah. Nafsu amarah cahayanya merah. Merah. Yang namanya juga nafsu. Ketika nafsu amarah merah, lah merahnya kadang menghitam. Kenapa bisa menghitam? Dia emosi gara-gara rebutan makanan. Rebutan makanan. Lawamah apa? Termasuk nafsu kepada makan dan minum. Gara-gara rebutan makanan saja dia emosi, marah-marah dan sebagainya. Bahkan punten, karena sudah tidak bisa terkendalikan, kadangkala manusia bisa membunuh dengan masalah sepele. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh majelis tarekat Nuswantara di mana saja jenengan berada. Wabil khusus yang saya hormati para majelis yang sudah bergabung di Cirebon, di pusat, yang bersama mengikuti acara pengajian Torekot pada setiap malam minggunya. Semoga seluruhnya, baik yang sedang bersama di sini maupun yang di luar sana, begitu juga yang sedang mengikuti, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menarik kita untuk lebih dekat dan terus didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi mawon sholawate kula panjenengan sedaya paring tinampik dening junjungan Nabi kaula sampean sedaya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semakin bahagia. Alhamdulillah barusan tadi kita menerima saudara-saudara baru kita. Kurang lebih tadi ada 34 orang yang telah bergabung bersama dengan kita untuk berlayar di perahu Satar ini, menjadi saudara kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi para salik baru. Saya bangga, saya senang dengan jenengan semua. Saya kagum dengan semangat jenengan semua.
saya tadi berkenalan dengan beliau-beliau. Ketika beliau menyebutkan nama wilayahnya, Masya Allah, saya sangat bangga dengan kesungguhannya. Karena tadi ada wilayah seberang ya, Lampung ya. Lampungnya di Tulang Bawang ya. Tulang Bawang. Juga ada Bekasi, Jakarta, ada juga Subang, Jakarta, mungkin Jakarta Timur nih. Ada Jakarta Pusat juga ya. Ada Subang, ada Sragen. Kalau Sragen masuk Jawa apa? Jawa Tengah. Sragen ya. Ada Mas Imam sama Mas M. Abdul Sragen ya. Ada Sumedang juga, alhamdulillah, Bapak Darwanto nggih. Juga alhamdulillah Bogor ya, Bapak Kurnia Yusuf. Indramayu, Ketanggungan ya. Ketanggungan berarti apa? Brebes. Oke. Ada Surakarta, alhamdulillah. Ada Kang Soleh, ini sudah nginep ke saya ya. Kang Soleh ini Cianjur ya. Kang Soleh Pranata ya. Sudah ngobrol-ngobrol sama saya semalam. Ya. Juga termasuk ada yang dari Majalengka dan wilayah terdekat dengan kita yakni Cirebon. Ya. Alhamdulillah kita semua telah menjadi satu ikatan. Satu ikatan ini kita harus jaga selamanya, ya. Terus dan teruslah dijaga agar kita di sini selalu bersama, dan nanti setelah kita meninggal dunia semua, semoga kita dibersamakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja berhubung waktu. Pada malam hari ini kita akan bahas kitab Gulu Jasad. Kitab ini alhamdulillah saya buat sendiri, saya karang sendiri. Dan bagi santri nanti yang belum memilikinya, insya Allah nanti besok panitia akan mencetak kembali, dan nanti di dalam grup Sataria 01 ya, nanti yang baru masuk ke grup Sataria 01 nanti silahkan koordinasi dengan panitia untuk mencatat alamatnya. Nah, bisa melalui dikirim oleh panitia, atau juga kapan-kapannya sampean bisa ke sini. Sekaligus nanti mendapat buku tuntunan zikir ya, sama buku santri mubtadi ya. Itu semua karangan saya semua. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang nafsu. Nafsu yang ada pada raga kita. Yang sudah bawa buku silakan nggih. Cari halaman berjudul Nafsu dan Raga. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 1. Hati adalah tempat bersemayamnya nafsu bagi manusia. Siang malam, nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah bergelora menunjukkan kualitasnya. Jika diarahkan akan menjadi panduan hidup yang luar biasa bagi manusia. Bila mana kurang diarahkan, biasanya akan menjadi petaka bagi hidupnya sendiri.
Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisyu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmah oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yusuf 53. Sedikit saya terangkan bahwa nafsu ini disemayamkan di dalam hati manusia, karena kitanya manusia ya. Nafsu bersemayam di dalam hati kita. Nah, berarti di dalam hati kita ini ada nafsu. Kalau ada nafsu berarti jelas. Oke. Ada alamnya. Nah, makanya di dalam hati ini dinamakan sebagai alamnya nafsu. Nah, tadi saya jelaskan ada 7 nafsu, dari nafsu lawamah sampai nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nah, ini harus dibina, ini harus terkoordinasi dengan baik. Kalau nggak dibina, kalau nggak dikoordinasi dengan baik, justru akan menjadi sesuatu yang kurang berkenan di hidup kita. Banyak penyesalan, kita banyak merasa sampean dalam kekurangan, banyak rasa-rasa yang justru akhirnya membuat jenengan iki tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nafsu sampean sendiri. Nah, di sini terkecuali ada penjelasan di surat Yusuf tadi 53, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafsu apa ini yang diberi rahmat itu? Nanti kita pelajari ya. Malam ini kita pelajari. Oke. Nah, bagian kedua, mulut adalah pintu bagi nafsu lawamah. Tempat produksinya di lambung, kantornya di hati yang paling bawah. Setiap makanan dan minuman yang masuk akan diproses di dalam lambung. Sarinya akan menyebar ke seluruh tubuh dan sifatnya akan masuk ke hati, menjadi tanda baik dan buruknya sebuah makanan. Jika makanan dan minuman didapati dari hasil yang halal, sifat hati akan semakin membaik. Dan jika didapati dari hasil yang kurang baik, sifat hati akan semakin memburuk. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Al-Qiyamah 2. Disinilah saudara, lawamah itu selalu menyesali terhadap dirinya sendiri. Nah, ternyata di sini di dalam kitab yang saya karang ini, lawamah ini adalah nafsu yang bersemayam di hati yang paling terbawah. Kantornya di situ. Produksinya di lambung kita. Lah pintunya di mulut. Nah, mulut ini tempat apa? Makan dan minum. Nah, nanti juga sampean bicara juga lewat mulut ya. Ya. Disinilah ada ungkapan kalau makanannya baik, maka kita akan menjadi semakin membaik. Dan kalau makanannya buruk atau kurang baiklah, maka akan menjadi kurang baik kita.
Maka di sini kita sebagai santri thariqah, silakan, ketika memakan atau meminum, kita harap waspada ya, bukan waspada nanti kepitingnya hidup terus gigit apa? Bibir, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ketika jenengan makan dan minum, kita sudah diajari sama Rasulullah disuruh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, maka ya bacalah. Nah, kemudian sesudah itu lebih bagusnya lagi kita zikir. Kita zikir. Ya. Jadi nggak apa-apa. Jasmani bergerak untuk makan, rohani bergerak untuk mendekat kepada Allah. Ya. Nah, ada salah satu orang saya dapat cerita. Jadi orang ini kalau makan sampai setengah jam, kadangkala bisa sampai 1 jam lebih kalau makan. Nah, ternyata di dalam makannya ini dia berproses. Dia sendiri menemukan cara mendekat dengan Allah itu melalui makan. Melalui makan. Maka setelah dia menemukan seni hidupnya untuk mendekat dengan Allah dengan cara makan, maka dia terus pelajari setiap dia makan. Maka ketika dia sudah bismillahirrahmanirrahim, dia langsung proses, langsung berzikir. Nah, ini suatu keadaan di mana alam sadar dan alam bawah sadar beliau ini, orang yang saya ceritakan ini semua ada. Artinya jasmaninya makan secara normal, umum, tapi rohaninya diterbangkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara. Jalan menuju Allah itu banyak. Tidak harus dengan zikir saja, tidak harus dengan puasa saja, termasuk dengan makan. Karena yang namanya thariqah adalah metode, adalah jalan. Maka bagi siapa orangnya yang menemukan jalan itu kemudian ditempuh dan terus ditempuh, maka jalan yang dia peroleh itu menjadi jalan thariqahnya. Untuk menuju hakikat dan ma'rifat sampai kepada Allah mengasihinya, menjadi walinya. Nah, jadi beliau makan. Nah, Allah. Nah, kesadaran rohani diterbangkan. Makin tinggi. Nah, sampai pada akhirnya tentulah karena itu perjalanan, maka beliau di dalam makannya bisa saja dikasapkan dan bisa saja mendapat musyahadah. Ya, kalau fana mungkin beliau makannya udah nggak bergerak, karena fana itu pasti diem. Pasti apa? Diem. Nah, karena apa? Kesadaran jasmaninya sudah nggak ada. Kesadaran tubuhnya sudah hilang. Yang ada kesadaran rohani secara total. Nah, jadi ketika makan, ketika sampean berproses juga mendapatkan kasab atau musyahadah, juga itu harus bersyukur sekali. Luar biasa. Paham sedulur ya? Jadi dengan pelajaran ini silakan pelajari. Kalau Anda mau, dengan makan saja kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya berthariqah. Semoga ke depan ketika sampean makan nah terus karena ingat pelajaran ini di Kulu Jasad ya, sampean mulai mencoba diri untuk berzikir. Apa yang sampean dapatkan saat itu? Maka nikmati. Yang penting sampean ingat, makan juga
bisa untuk menjadi jalan dekat dengan Allah. Silahkan lakukan. Hasilnya seperti apa? Itu hasilnya Anda sendiri. Nikmatilah dan terus perjuangkan. Karena sesuatu harus diulang-ulang. Jangan sampai makan terus sampai nikmat rohaninya diterbangkan, sudah satu kali itu aja cukup. Jangan. Harus berkali-kali. Seperti orang yang saya ceritakan tadi. Nah, itu tarekat ketika sampai makan. Oke. Bagian ketiga, telinga adalah pintu bagi nafsu amarah. Produksinya di paru-paru, kantornya di hati, letaknya di atas nafsu lawamah. Mendengar perkataan apa saja, jika tidak disaring oleh budi, akan mengakibatkan paru-paru bereaksi, menjadikan keadaan hati terguncang, dan kadangkala bisa menimbulkan amarah yang sangat besar. Ini sederek. Nafsu amarah ternyata pintunya di telinga. Produksinya di paru-paru. Maka ketika jenengan marah, pasti yang panas siapa? Parunya. Wah, dadanya langsung terasa gimana gitu ya. Oke. Nah, tempatnya di hati, di atas tempat nafsu lawamah. Nah, itu saudara. Dalam pelajaran makom hati, makom pertama adalah sodar, dada. Makom kedua adalah al-qalb, kolbu kita sendiri. Makom ketiga adalah fuad. Makom keempat adalah lub. Nah, sodar atau dada ini adalah wilayah dipertemukannya pikiran kita dengan hawa nafsu kita. Tempatnya di dada. Pikiran disatukan dengan hati. Jadi wilayahnya di situ, saudara. Di sodar ya, di dada. Di sanalah nafsu kita koneksi dengan pikiran kita. Kadangkala pertama yang timbul dari hati, kemudian koneksi sama pikiran kita. Atau kadangkala juga berasal dari pikiran kita, terus koneksi sama nafsu kita, sama hati kita. Di sini terjadi musyawarah. Kecepatannya per detik, saudara. Makanya dari detik ke detik ketika muncul keinginan, ya, muncul pemikiran, pada saat itu langsung direspon, dimusyawarahkan di dalam dada antara pikiran sampean dan nafsu sampean. Bekerja samalah keduanya. Menghasilkan apa? Tergantung bagaimana jenengan. Ya, kalau menghasilkan kejahatan sudah jelas. Berarti sudah dari jiwa saja sudah dibisikkan kejahatan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Dibisikkan dua sistem keburukan dan kebaikan. Nah, nafsunya nggak kuat. Ya, akhirnya nafsunya menghubungi pikiran, musyawarahlah di dada. Ya udah, karena ada kesempatan, ayo. Ya toh. Derajatnya sandal dicuri. Oke. Dalam berapa detik, saudara? Benar tidak? Ada kesempatan, lihat sandal bagus, berapa detik kira-kira? Nih bagus nih. Wah, bermerek lagi. Ya toh. Lihat kanan kiri udah nggak ada apa?
orang pakai kabur. Pulang kampung senyum-senyum, sandalnya bagus bermerek lagi. Tapi, lagi-lagi tapi, di dalam tidak menerima. Siapa yang tidak menerima? Nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu? Dia berada di nafsu mutmainnah. Itu sudah. Nah, berapa detik kita kalah? Berapa detik susunan rohani kita rusak? Itu perlu diingat. Maka saya tekankan, detik-detik kita sekarang ke depan itu harus terus, dizikir, terus dizikir, detik-detik kita, terus dan terus. Karena apa? Karena kejahatan itu akan terus menekan kita, meliputi kita. Kadang kalau bukan dari diri pribadi, dari teman-teman. Kalau kita nggak kuat, kita terpengaruh. Pada akhirnya kita akan menyesal. Ini saudara. Nah. Kemudian di makom hati kedua tadi ada qalb. Qalb ini adalah ruang dari nafsu itu sendiri. Nah, bukan hati yang zahirnya sudah, tapi alam yang ada di dalam hati. Nah, alam yang ada di hati ini, itulah nafsu kita bersemayam. Nah, saya jelaskan sedikitnya. Nafsu yang pertama adalah tadi nafsu lawamah, kemudian nafsu amarah, nafsu sufiyah atau nafsu mulhamah, kemudian nafsu mutmainnah. Nah, kalau sufiyah sudah bagus, mulhamah sudah bagus, nah, mendorong untuk bergabung dengan nafsu mutmainnah. Tapi kalau lawamah dan amarah, dia selalu bekerja sama. Untuk apa? Untuk mendukung ke arah kekurang baikan. Namanya juga lawamah sama amarah. Nah, kalau orang kesadarannya sudah masuk mutmainnah, maka jelas dia tenang, tentrem. Nah, untuk menjadi sadar ke arah mutmainnah, maka orang perlu zikir. Zikirnya zikir kolbu. Nah, kalau zikir kolbu berarti yang zikir siapa? Yang zikir kolbunya. Kolbu yang mana? Ya kolbu yang ada di dalam kolbu itu sendiri. Siapa itu? Hawa nafsu. Jadi zikir kolbu itu adalah zikirnya nafsu. Jelas, Derek? Dulu sebelum nafsu diturunkan ke sampean, nafsu gimana? Sama. Nafsu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi sekarang ketika nafsu sudah berada di dalam tubuh kita, ada dari nafsu-nafsu itu yang terhijab. Yang terhijab yang mana? Yang nafsu lawamah, satu, kedua amarah, ketiga sufiyah. Itu masih terhijab. Kalau yang nggak terhijab mana, Kang? Yang mutmainnah. Berarti kalau dengan zikir, berarti zikir kita harus bisa menembus nafsu mutmainnah. Begitu, saudara. Maka di thariqah kita, ketika zikir kolbu ini diberangkatkan dari pikiran dan rasanya, itu masuk ke dalam ruang hati itu sendiri. Jangan merasa masuk kepada bentuk hati yang berdaging. Seperti daging ya hati ya. Bisa dimasak ya, kalau hati ayam. Ya dah. Nggak tahu hati manusia ada nggak restorannya? Mungkin nggak ada ya.
Karena manusia ini sangat mulia sekali. Pasti kalau meninggal pasti dikubur. Kalau ayam jarang dikubur ya. Kuburannya masuk ke perut sampean semua ya. Berarti perut sampean ini kuburan ayam sampean. Gitu? Ya. Udah begitu. Nah, zikir kolbu di thariqah adalah mengucapkan illallah, masuk. Satu kali illallah harus masuk ke ruang hati kita, yakni alam hati kita. Siapa? Alam nafsu. Dua kalinya harus lebih masuk illallah, makin masuk dan terus masuk. Nah, sehingga disitulah zikir kita mulai diperjalankan menembus alam nafsu. Dari lawamah masuk ke amarah, masuk ke sufiyah, sampai masuklah ke mutmainnah. Nah, makanya ketika jenengan zikir qalbu, ketika jenengan illallah, zikir illallah sudah masuk ke nafsu lawamah, maka jangan heran sampai mual-mual. Kadang ingin muntah. Lah kalau sampean ingin muntah sekali, maka silakan, nggak apa-apa dimuntahkan. Itu bukan seperti muntah biasa. Jadi seperti lendir aja, saudara. Nggak seperti muntah orang lagi mabok perjalanan, bukan. Ini ciri zikir nafsu, zikir kolbunya, zikir ilawahnya sudah masuk lawamah. Nah, kenapa bisa sampai begitu? Mungkin saja zikirnya sampean ini membersihkan kotoran hasil dari nafsu lawamah atau hijab-hijab dari nafsu lawamah. Nggak apa-apa, dimuntahin saja. Oke. Kemudian kalau lebih masuk lagi, nanti sampean jangan bingung ketika hatinya menjadi anget. Berarti zikir ilawahnya sampean sudah mulai masuk ke nafsu amarah. Dan bahkan nanti ada rasa seperti menguap. Ada yang menguap di dalam hati sampean. Menguap ke atas. Ini ciri zikir ilawahnya sampean ini membersihkan kotoran dari nafsu amarah, ego sampean, makanya menguap. Nah, jangan khawatir, bukan penyakit hati, bukan. Justru kita harus syukuri, alhamdulillah. Karena apa? Ego tiap hari ada, benar saudara? Benar. Ego nggak dihadirkan juga datang, benar. Datang dengan sendirinya ya. Ini saudara. Nah, maka disinilah kita berperang nanti melawan hawa nafsu. Makanya silahkan ketika ada kesempatan untuk zikir taqarrub kepada Allah, nikmatilah zikir kalbu. Karena bagaimanapun zikir kalbu ini adalah bahan bakar ketika sampean dikasafkan dan dimusahadakan. Nanti sesuai dengan bahan bakarnya, sampai di mana kasaf sampean, sampai di mana musahadah sampean. Ini saudara, perlu kita cermati lebih dalam. Perlu kita dalami lebih dalam sampai di mana zikir kolbu yang kita zikirkan tiap harinya. Nah, ketika masuk lagi, maka akan masuk zikir kita ke nafsu sufiyah atau mulhamah. Nah, nafsu sufiyah atau mulhamah ini mendorong agar kita ini menyesali akan perbuatan-perbuatan masa lalu yang memang masih menghantui di dalam diri kita sendiri. Akhirnya di situ muncul rekaman-rekaman kehidupan kita. Ketika kita melakukan sebuah kejahatan, melakukan suatu hal yang tidak pantas bagi diri kita, bagi diri orang lain, muncul
Dari munculnya ini kemudian timbullah rasa kesadaran untuk menghentikan bila mana ke depan ini terjadi kembali. Nah, jika mana sampean sedang mengalami zikir kolbu, terus rekamannya muncul, berarti di sini sedang ada pembersihan dari sesuatu yang masih kurang bersih di alam pikiran kita. Karena dosa itu ya benar-benar jelas derek menghantui. Menghantui. Benar apa yang saya katakan? Menghantui. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya jika masuk lagi ke dalam ke nafsu mutmainah, maka akan ada rasa adem, sejuk sekali, hingga sampai seperti ada air yang keluar. Ini sudah jelas ma'ul hayat, akan merambah ke seluruh ruang tubuh kita dan menjadikan suatu kerjasama antara hati mutmainah dengan seluruh komponen yang ada di tubuh kita, sehingga satu irama sudah kita dengan hati kita itu. Kadangkala tubuh kita dengan hati saja masih bertolak belakang ya, dengan pikiran saja kita masih perang ya, kan begitu. Tapi ketika kita sudah ma'ul hayat, katakanlah di situ hati kita sudah keluar, sudah membasuh mutmainahnya kepada seluruh tubuh, maka dengan itu kita sudah dikatakan hatinya berganti. Namanya kolbun salim, hati yang selamat. Maka terjadilah kerjasama antara hati, pikiran, dan tubuh. Itu saudara. Itu kolbun salim makomnya. Nah, sesudah masuk di mutmainah yang tenang, yang menenteramkan, maka zikir kita akan masuk lebih dalam. Kemana? Ke nafsu rodiyah. Karena nafsu rodiyah ini ada di dalam nafsu mutmainah. Nah, illallah, timbul rasa ikhlasnya kita ketika mengucapkan illallah, timbul rasa ridho kita kepada Allah terhadap zikiran yang sedang kita perjalankan untuk Allah. Itu ciri masuk nafsu radiyah. Masuk lagi ke dalam, zikir kita akan sampai kepada nafsu mardiyah. Timbullah rasa bahagia sekali. Rasa apa itu? Rasa kita meyakini di dalam rasa itu bahwa zikir kita diridhoi Allah. Itu sederek. Jadi kalau sampean sedang mengaji Quran, gitu, nikmat kan ngaji Quran, gitu, nikmat sekali. Sampean muncul ikhlas ketika mengkaji itu, ketika ngaji Quran. Katakanlah sampean baca surat Al-Baqarah ya. Nah, di pertengahan juz ke-1 sampean nikmat, merasa ridho ketika sampean membaca Quran. Nah, berarti sampean sudah masuk ke nafsu radiyah. Nambah nikmat lagi ketika membaca Quran itu, sehingga muncul di dalam rohani kita, di dalam hati kita, merasa diridhoi kita membaca Al-Baqarah ini. Nah, itu berarti sudah masuk ke nafsu mardiyah. Paham sedulur? Ini harus diteliti loh. Ini ruangan batin kita. Ini keadaan batin kita. Jangan asal kita baca-baca saja, jangan asal kita zikir-zikir saja. Karena apa? Karena di dalam setiap perjalanan zikir itu ada nilai takarubnya.
Ya toh? Berarti ada yang diperjalankan. Pasti di dalam perjalanan ada sesuatu ihwal dan halnya. Nah, maka pengalaman-pengalaman ini mohon diteliti selanjutnya. Nah, sudah merasa diri doi oleh Allah. Itu bagus tidakkah? Ini sesuatu yang muncul dengan sendirinya, saudara. Mungkin saja bisa dianggap sebagai kode. Ya dah, kalau Allah ridho. Karena bagaimanapun ketika kita baca Quran, ketika kita zikir, Allah lihat nggak? Allah lihat nggak? Lihat. Nah, mungkin ketika itu Allah ridho, sehingga menjebatani ridhonya itu disampaikan kepada nafsu apa? Mardiyah. Jelas paham ya? Nah, dah masuk ke nafsu mardiyah, merasa zikirnya diridhoi Allah, baru masuk kepada nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, merasakan zikirnya itu sempurna, ya, sampai kepada Allah karena berkah diri doi. Begitu saudara. Nah, kita bicara nafsu karena ini bicara di kulu jasad ini tentang nafsu yang ada dalam diri kita. Kita bicara cahayanya. Sudah sering saya katakan kepada majelis bahwa nafsu ini bahannya dari panasnya nur. Panasnya nur Muhammad. Jadi nafsu kita. Nah, karena ini masih cahaya, maka kita harus paham juga bahwa sebenarnya nafsu juga itu cahaya. Nah, nafsu lawamah itu cahayanya sedikit gelap, atau biasa yang kita pahami adalah hitam samar ya. Hitam samar. Dalam kegelapan tapi masih terlihat sedikit. Ini nafsu lawamah. Nafsu amarah cahayanya merah. Merah. Yang namanya juga nafsu. Ketika nafsu amarah merah, lah merahnya kadang menghitam. Kenapa bisa menghitam? Dia emosi gara-gara rebutan makanan. Rebutan makanan. Lawamah apa? Termasuk nafsu kepada makan dan minum. Gara-gara rebutan makanan saja dia emosi, marah-marah dan sebagainya. Bahkan punten, karena sudah tidak bisa terkendalikan, kadangkala manusia bisa membunuh dengan masalah sepele. Di sini saudara, kadang hitam berarti sedang bekerja sama dengan lawamah. Jadi merahnya menghitam. Kadang kala juga merahnya menguning. Ada warna kuningnya. Jadi begitulah nafsu. Sesuai dengan kerjasamanya. Saling mendominasi. Karena mereka saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, jadi merah. Kalau sufia atau mulhamah itu warnanya kuning. Nah, kalau mutmainah warnanya putih. Putihnya putih jernih. Putih bening. Nah, kalau di dalam mutmainahnya tadi ada nafsu rodiyah. Ya. Ini warnanya putih berkristal. Saking putihnya jadi terlihat seperti berkristal. Jadi seolah-olah seperti di dalam permata berlian. Nah, ini nafsu rodiyah. Nah, kalau nafsu mardiyah cahayanya sangat terang sekali. Sangat terang sekali. Itu mardiyah. Nah, kalau nafsu kamilah ini cahayanya menyinari seluruh nafsu tadi. Dari mardiyah, rodiyah,
ina, sufia atau mulhama, amarah ke bawah, menyinari. Nah, dengan begitu kita makin jelas. Ternyata di dalam ruang hati kita ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dialah hawa nafsu. Punten, malaikat dikasih hawa nafsu? Dikasih tidak hawa nafsu? Oke. Hewan dikasih nggak? Tapi tidak seperti manusia ya. Nah, maka disinilah sekarang kita paham. Ternyata ada nafsu yang dirahmati. Apa dia? Mutmainah. Kalau sudah masuk mutmainah apa? Rodiyah, mardiyah. Terus kah? Kamilah. Jelas saudara ya? Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Terus rodiyah, mardiyah. Itu saudara. Nah, sekarang berarti ketika sudah mendengar ini, sampean makin jelas. Karena orang toriko itu ketika pelajarannya diulang, jangan aduh pelajarannya ini lagi gitu. Jadikan ini kesempatan untuk mengulas ya, untuk mengulas pelajaran sehingga sampean lebih meneliti lagi. Karena apa? Kita ini meneliti ruang diri kita sendiri, bukan meneliti di dalam luar diri kita. Maka ketika ada pelajaran yang diulang, nikmatilah, semangat lebih. Jangan langsung loyo, wah ini mah udah pernah diajarkan. Akhirnya sampai menutup diri kepada ilmu itu. Nah, saya harap pelajaran hawa nafsu ini akan terus sampean cerna, teliti lebih dalam, karena bagaimanapun juga hawa nafsu terus mengikuti kita. Hawa nafsu terus bersama kita tanpa ada hentinya sampai kita diwafatkan, meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal dunia pasti kita berbeda sistematisnya, tidak sama ketika hidup di dunia. Nafsu masih ada, tapi beda caranya, beda cara perkembangannya. Nafsu akan kembali kepada yang punya nafsu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, tadi sudah membicarakan tentang cahaya-cahaya, warna-warna dalam nafsu kita.